Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Abdurrahman dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kampus IKIP Siliwangi dengan nomor NIM 18210015. Baik mengenai program KKN 2021 yang dicanangkan oleh kampus kita IKIP Siliwangi gitu. Dalam siklus kedua ini, saya di sini sudah bersama salah satu guru gitu yang mengajar di sekolah lingkungan daerah kami gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu gitu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak gitu untuk bersedia saya wawancarai gitu. Nah, agar langsung ke pertanyaannya gitu, alangkah lebih baik kita berkenalan terlebih dahulu gitu. Silahkan untuk Bapak memperkenalkan namanya gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudiana. Saya bertempat tinggal di Kampung Sasak-Saat, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Saat ini saya mengajar di sekolah dasar dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, langsung ke pertanyaannya Pak. Ya, siap. Nah, ketika pembelajaran gitu, pembelajaran yang dilakukan saat ini gitu, kurikulum apa yang digunakan sekolah yang Bapak ajar saat ini gitu? Ya, sesuai dengan arahan pemerintah, kita memberlakukan kurikulum 2013. Namun dalam hal ini kita karena situasi pandemi, maka kurikulum 2013 itu dimodifikasi ke dalam modul daring karena situasi pandemi PPKM di Kabupaten Bandung Barat itu sedang level 4, maka kegiatan pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka seperti itu. Baik, selanjutnya gitu, selain dari pembelajaran yang dilakukan Bapak di sekolah gitu, apakah ada interaksi atau pembelajaran tambahan yang diberikan Bapak kepada siswanya gitu? Oh, ada. Selain di pembelajaran daring yang diberikan di jam sekolah, ada interaksi lain di grup WA, di Google Classroom yang diadakan oleh guru masing-masing untuk berinteraksi kapanpun dan waktu apapun guru di sana siap untuk melaksanakan pembelajaran. Untuk pembelajaran sendiri ya, Bapak ini sudah intelek gitu, udah mengerti pembaruan zaman gitu dengan tadi menggunakan classroom dan lain-lain gitu. Nah, yang Bapak alami sendiri gitu, apakah ada kesulitan-kesulitan saat pembelajaran daring ini gitu? Ya, memang banyak sekali, kalau dibilang ada banyak kesulitan dalam pembelajaran daring ini. Seperti apa yang diinginkan dari tujuan pembelajaran itu kurang begitu tersampaikan kalau secara daring, beda dengan kegiatan tatap muka. Tapi hal itu tidak menjadi hambatan bagi kami untuk agar anak tetap belajar dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Memang kesulitannya pertama dari segi kuota. Ini kadang-kadang orang tua atau anak ada yang punya kuota, ada yang tidak. Terus pada saat pembelajaran dilaksanakan itu kebanyakan itu yang jadi riweuh, cek bahasa Sunda nama. Yang riweuh itu adalah orang tuanya, sementara anaknya masih enak-enak aja, leha-leha. Itu yang menjadi pembelajaran, yang menjadi kesulitan. Intinya kalau di daerah sini, intinya karena SDM di wilayah kami itu belum begitu memadai, berbeda dengan di perkotaan. Masih banyak yang orang tua utamanya yang masih kesulitan dalam menjalankan gadget gitu. Seperti itu. Nah, terkait permasalahan tersebut gitu, dari Bapak sendiri gitu, apa saja yang sudah dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut gitu? Ya, pertama ketika pembelajaran daring kurang efektif dilaksanakan, maka sebelum PPKM dilaksanakan ada pembelajaran luring dan ada kolaborasi antara luring dan daring. Di Kabupaten Bandung Barat sendiri ada pembelajaran yang disebut nanti jarungjung. Nah, jarungjung. Jadi kita setiap kelompok datang ke rumah yang kelompok, misalkan kalau misalkan ada di kelas itu dibagi 3 wilayah. Nah, ada kegiatan jarungjung. Karena sekarang kegiatan jarungjung juga atas instruksi Dinas Pendidikan Kabupaten bukan dilarang karena situasi pandemi yang meningkat di Kabupaten Bandung Barat. Akhirnya mau tidak mau kita laksanakan secara daring seperti itu. Nah, menurut Bapak nih,
dengan pemberlakuan belajar yang sekarang gitu, apakah sangat berdampak pada kualitas siswa dalam menguasai sebuah pembelajaran gitu Pak? Iya betul, karena kita saja pemberlakuan pembelajaran daring ini kalau secara ilmu mungkin bisa tersampaikan, tapi secara akhlak dan karakter siswa itu tidak bisa dibentuk karena berbeda sekali antara pembelajaran yang dilakukan oleh orang tua dengan yang dilakukan guru. Cik bahasa Sunda nama sieun kena ku guru tiba tanggo kolot. Jadi ada karakter yang tidak bisa diterapkan oleh guru kepada anak, yang pada akhirnya pembelajaran ini kurang begitu komprehensif. Baik Pak, jika dibandingkan dengan pembelajaran luring gitu, Iya. tatap muka dengan daring yang sekarang gitu, Bapak lebih cenderung memilih yang mana gitu Pak? Ya, saya lebih memilih yang luring, luar jaringan, karena itu akan lebih mengasihkan sekali bagi guru, karena kami juga tidak hanya murid yang kangen untuk datang ke sekolah dengan berbagai halnya, guru juga sudah kangen dengan pembelajaran itu. Dan daring itu memang kadang kan di pembelajaran daring itu juga menyulitkan bagi guru, karena tidak semua guru juga melek teknologi gitu. Akhirnya ini yang menjadi permasalahan, dan apabila kami disuruh memilih antara daring dan luring, maka luringlah yang menjadi pilihan kami. Saya yakin 100%. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya juga termasuk pertanyaan terakhir nih Pak. Tanggapan Bapak gitu tentang pembelajaran daring yang sekarang gitu, apakah harus dipertahankan gitu atau kembali ke pembelajaran luring, atau Bapak sendiri nih ada solusi terkait pembelajaran yang harus dilakukan sekarang gitu? Iya. Saya rasa pembelajaran daring tetap dilaksanakan, tapi dengan dikolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan lain seperti luring dan lain sebagainya. Ya, saya jelaskan dulu, di Kabupaten Manuara ada Jarunjung, ada Jarona ya, itu untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, itu dikolaborasikan, yang pada akhirnya nanti kegiatan seperti ini pembelajaran akan begitu efektif kalau misalkan dikolaborasikan. Tapi yang lebih utama adalah kegiatan tatap muka memang menjadi yang harus 100% dan menjadi kewajiban bagi kita, bagaimana supaya situasi pandemi ini segera berlalu sehingga pendidikan bisa berjalan lancar seperti biasanya. Seperti itu. Baik, berdasarkan yang barusan itu, jadi pembelajaran daring memang harus diberlakukan sesuai dengan keadaan yang sekarang gitu. Iya. Namun alangkah lebih baiknya gitu diadakan seperti Jarunjung yang tadi ya Pak, agar dapat membantu interaksi guru dengan siswanya akan betul, lebih baik gitu Pak. Baik Pak, dari saya sekian dicukupkan. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya, dan mohon maaf bila ada kata-kata atau tindakan saya yang mengganggu Bapak gitu. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Abdurrahman dengan NIM 18210015 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kampus IKIP Siloami. Baik, kali ini kembali bersama saya di program KKN siklus kedua, yaitu mewawancarai salah seorang guru ya. Di sini alhamdulillah itu saya ucapkan kepada Ibu sudah bisa meluangkan waktunya untuk dapat berbincang bersama saya gitu. Untuk mempersingkat waktu gitu Bu, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Silakan untuk Ibu boleh memperkenalkan namanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dede Ratnengsi, unit kerja di SDN Cibodas, Kecamatan Cisarua. Baik. Untuk alamat tinggal Ibu sendiri Bu, apakah di sekitar sini atau beda kampung? Masih di daerah sini, di Kampung Ciroyong Girang, Desa Sadang Mekar, Kecamatan Cisarua. Masih dekat sekolah. Baik Bu, langsung ke pertanyaan ya, biar mempersingkat waktu gitu. Nah Bu, ketika pembelajaran gitu, kurikulum apa yang digunakan di sekolah yang Ibu ajar sekarang gitu Bu? Kurikulum yang
ajarkan sekarang ya sesuai dengan anjuran pemerintah KTSP 2013 ya. Kurikulum sendiri apakah ada penyesuaian dari sekolah atau langsung mengikuti arahan pemerintah, Bu? Kalau dari arahan pemerintah itu kan memang baku ya. Untuk pengembangan pembelajaran tentu saja guru diberi keleluasaan supaya materinya kan tidak dangkal gitu. Jadi bisa menggali dari berbagai sumber dan juga potensi daerah misalnya. Nah, selain dari pembelajaran yang dilakukan saat sekolah, Bu, apakah ada interaksi atau pembelajaran tambahan yang dilakukan dengan siswa gitu, Bu? Dengan kondisi COVID saat ini, kita tidak ada pembelajaran tambahan. Tapi ketika sebelum COVID, tentu saja kita ada ekskul ya. Baik itu kesenian, olahraga, pramuka, gitu. Ada. Kalau sekarang ya ekskul tidak bisa. Nah, selanjutnya, Bu, menurut Ibu apa saja kesulitan saat pembelajaran daring saat ini gitu, Bu? Kalau kita kan ini di daerah ya, pasti masalah utamanya itu jaringan internet ya. Jadi kadang mereka mengeluhkan dengan jaringan yang ya kurang bagus gitu. Baik itu ketika mereka mendownload tugas ataupun mengirimkan tugas. Jadi hanya daerah-daerah tertentu saja yang bagus sinyalnya, mungkin seperti itu. Nah, untuk masalah tersebut gitu, Bu, apa saja yang dilakukan untuk menanggulanginya gitu? Dari sekolah kita pernah memberikan bantuan ya berupa kartu gitu. Jadi kita coba dengan operator tertentu. Terus kita umpan balik ke orang tua, ditanya gimana Bu, jaringannya bagus enggak misalkannya. Kalau enggak berarti kita tidak lanjutkan. Nah, untuk mengatasi misalkan yang tidak bisa daring ya kita ada kombinasi dengan luring gitu. Oh, iya. Nah, berarti sekolah juga selain membantu orang tua dalam pemilihan kartu operator gitu juga melakukan selang-seling dengan luring gitu ya, Bu? Iya, kombinasi. Nah, menurut Ibu gitu dengan pembelajaran diberlakukan pembelajaran daring ini gitu, apakah ada dampak pada kualitas kemampuan siswa dalam menguasai sebuah pembelajaran? Tentu saja sangat berdampak ya. Sebenarnya mereka juga kesulitan ya, apalagi untuk misalkan seperti hitungan matematika kan bagusnya emang kita langsung tatap muka dalam menjelaskan. Jadi memang mereka tuh banyak mengeluh, kurang ngerti lah istilahnya gitu. Meskipun udah kita bantu dengan video ataupun pesan suara gitu, pesan suara WA. Nah, menurut Ibu sendiri gitu, jika dibandingkan dengan pembelajaran luring sebelumnya gitu, lebih memilih mana gitu? Ya kalau pembelajaran sih luring. Untuk penyampaian pembelajaran kita enaknya memang luring dengan terbatas ya, pesertanya yang terbatas karena kita juga harus taat prokes. Dengan daring ya kita juga untuk penyampaian materi, karena ketika luring kan waktunya itu terbatas, cuman sebentar, gak bisa lama-lama. Jadi hanya menjelaskan intinya saja ketika luring. Tapi sebenarnya sih kalau Ibu lebih enakan luring gitu pembelajarannya. Jadi luar jaringan, nggak daring. Nah, tanggapan tentang pembelajaran daring yang sekarang gitu, Bu, apakah menurut Ibu masih tetap dipertahankan atau kembali ke pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka, atau Ibu ada nih gitu solusi selain kedua pembelajaran tersebut gitu, Bu? Kalau untuk melihat kondisi sekiranya membahayakan kesehatan baik itu peserta didik ataupun guru, ya bisa digunakan daring. Tapi ketika kita berada tidak di zona merah, kita gunakan luring. Jadi ada kombinasi antara daring dan luring. Sebenarnya untuk kedepannya kalau boleh usul lebih baik enakan tatap muka gitu. Iya. Kita juga ada kedekatan psikologis dengan peserta didik. Betul. Karena selain dari penyampaian pembelajaran, kita juga harus ada komunikasi gitu agar lebih memudahkan siswa dalam mengerti pembelajaran itu ya. Ya. Jadi ada kedekatan. Jadi ketika daring itu tidak ada kedekatan, kemudian tingkat kejujurannya juga kan diragukan, dipertanyakan.
ketika kita tatap muka ada kedekatan dengan anak itu seperti ada kepuasan batin gitu bagi seorang guru. Oh iya. Baik Bu, dari saya cukup sekian pertanyaannya gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktunya. Iya. Juga mohon maaf bila ada salah-salah kata juga perilaku yang menyinggung Ibu gitu. Iya, tidak. Baik. Sekian dari saya Yusuf Abdul Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, the cherry tree. Hey, they look like snowflakes. You're right, they do.